Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita masuk ke pertemuan pertama, materi pengantar probabilitas dan statistik. Jadi statistik itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kita merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Statistika itu adalah ilmu yang berusaha untuk mencoba mengolah data yang kita miliki untuk mendapatkan manfaat berupa keputusan dalam kehidupan kita. Dalam dunia statistika itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah statistika deskriptif. Ini berkenaan dengan bagaimana data dapat digambarkan, dideskripsikan, yang nantinya akan kita simpulkan baik secara numerik, misalnya menghitung rata-rata atau deviasi standar yang biasa kita pakai, atau nanti dalam bentuk grafis, kita buat dalam bentuk tabel, grafik, untuk mendapatkan gambaran sekilas mengenai data atau kesimpulan ya dari data yang kita miliki, sehingga lebih mudah dibaca dan bermakna. Yang kedua adalah statistika inferensial. Statistika inferensial ini berkenaan dengan pemodelan data dan melakukan pengambilan keputusan berdasarkan analisis data. Misalnya, kita melakukan pengujian hipotesis, estimasi pengamatan masa mendatang, jadi sesuatu yang berhubungan dengan estimasi atau prediksi. Dan juga kita bisa membuat pemodelan hubungan, misalkan korelasi, regresi, ANOVA, deret waktu, dan sebagainya. Nah, apa sih fungsi dari statistika yang nantinya kita pelajari itu? Ya, statistika itu menggambarkan data dalam bentuk tertentu. Dia juga bisa menyederhanakan data kalau memang datanya itu banyak, datanya kompleks, menjadi data yang mudah dimengerti. Dia juga teknik untuk membuat perbandingan kalau kita mau membandingkan 2 data atau 3 data. Dia juga dapat memperluas pengalaman kita, pengalaman dari individu. Statistik juga bisa mengukur besaran dari suatu gejala. Bisa juga menentukan hubungan sebab akibat. Nah, peranan statistika itu apa aja? Dia bisa berperan sebagai alat untuk menghitung besarnya anggota sampel yang diambil dari satu populasi, sehingga jumlah sampelnya ya lebih sedikit dan bisa dipertanggungjawabkan. Bisa juga sebagai alat untuk menguji validitas atau reliabilitas instrumen sebelum instrumen itu digunakan dalam penelitian. Bisa juga sebagai teknik untuk menyajikan data, sehingga data itu lebih komunikatif. Jadi kalau kita punya tabel, grafik, diagram, itu lebih mudah dibaca hasilnya. Bisa juga alat untuk menganalisis data, seperti menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Nah, manfaat statistika itu banyak sekali, diantaranya ya misalnya, bagi yang meneliti itu dapat digunakan dalam menggunakan sampel, sehingga penelitian itu dapat bekerja efisien dengan hasil yang sesuai dengan objek yang ingin diteliti. Bisa juga membantu penelitian untuk membaca data yang sudah kita kumpulkan, sehingga kita sebagai peneliti ini bisa mengambil keputusan yang tepat. Dan juga bisa membantu peneliti untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain terhadap objek yang diteliti. Bisa juga membantu kita sebagai peneliti untuk melihat ada atau tidaknya hubungan antar variabel yang satu dengan variabel yang lain, karena kan dalam penelitian biasanya kita pakai beberapa variabel. Bisa juga membantu peneliti untuk menentukan prediksi untuk waktu yang akan datang. Dimanfaatkan juga untuk apa? Untuk melakukan interpretasi atas data yang terkumpul, itu pasti ya.
Bisa juga dimanfaatkan oleh pemerintah untuk apa? Untuk menilai hasil pembangunan di masa lalu atau merencanakan pembangunan di masa mendatang. Kalau pimpinan digunakan untuk apa? Bisa digunakan untuk pengangkatan pegawai baru, pembelian peralatan baru, peningkatan kemampuan karyawan, perubahan sistem pegawaian, dan sebagainya. Untuk pendidik, untuk apa? Ya, biasanya digunakan untuk melihat kedudukan siswa, prestasi belajar, biasanya peningkatan belajar siswa, efektivitas dari suatu metode pembelajaran, atau media pembelajaran. Kalau psikolog untuk apa? Untuk membaca hasil pengamatan, baik itu melalui tes maupun observasi lapangan.